Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kelompok 2. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungannya. Nah, kali ini seperti biasa Kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang isu global dan internasional terkini. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Selamat mendengarkan. Organisasi multinasional adalah perusahaan atau organisasi yang selain beroperasi secara domestik atau bertindak sebagai perusahaan induk, juga mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan di negara. Baik, materi selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari operasi internasional. Operasi internasional pada hakikatnya merupakan praktik bisnis yang dilakukan secara global. Keuntungan dari operasi internasional. Yang pertama, meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional dapat meraih pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang hanya berfokus pada pasar domestik. Yang kedua, menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara. Ketika perusahaan-perusahaan tumbuh besar, pendapatan negara juga akan bertambah, baik dari pendapatan pajak maupun non-pajak seperti lapangan pekerjaan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, mendiverifikasi resiko perusahaan. Perusahaan yang memiliki basis bisnis di berbagai tempat dapat lebih mudah menanggapi bencana alam ataupun bencana sosial, walaupun pasar domestik sedang dalam kondisi buruk. Pasar internasional dapat menopang perusahaan tersebut ataupun sebaliknya. Yang keempat, meningkatkan tingkat kompetensi pasar. Ketika terdapat banyak perusahaan yang saling berkompetensi pada suatu niche produk tertentu, hanya kualitas, harga, dan nilai tambah yang dapat menjadi pembeda antar perusahaan. Yang kelima, mempromosikan spesialisasi. Yang keenam, meningkatkan ketersediaan barang. Yang ketujuh, dapat memanfaatkan perbedaan kurs. Sedangkan kerugian dari operasi internasional, yang pertama yaitu resiko perubahan iklim politik. Suatu perusahaan yang menjalankan bisnisnya di negara asing akan terpapar pada iklim politik dan peraturan yang mungkin jauh berbeda dengan pasar domestiknya. Yang kedua, resiko kurs mata uang. Yang ketiga, perbedaan budaya pembeli. Yang keempat, resiko hutang dan gagal bayar. Yang kelima, mengganggu industri lokal. Yang keenam, resiko pelanggaran hak cipta. Yang ketujuh, resiko dependensi terhadap negara lain. Yang kedelapan, resiko eksploitasi sumber daya. Tantangan global. Meskipun industri dapat digolongkan sebagai industri global atau multidomestik, hanya ditemukan sedikit kasus di mana terdapat industri yang murni global atau multidomestik. Suatu perusahaan global yang bersaing dalam industri global harus responsif sampai batas tertentu terhadap kondisi pasar lokal. Demikian pula, suatu perusahaan global yang bersaing di industri multidomestik tidak dapat sepenuhnya mengabaikan peluang untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam perusahaan guna menempatkan perusahaan tersebut secara kompetitif di pasar. Dengan demikian, setiap perusahaan global harus memutuskan manakah dari aktivitas fungsional korporasinya yang sebaiknya dilakukan di suatu tempat dan sampai sejauh mana tingkat koordinasi harus dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas tersebut. Menteri Keuangan dari negara-negara maju sepakat untuk mendukung usulan Amerika Serikat untuk mengenakan pajak atas pendapatan dari korporasi global dengan tarif minimal sebesar 15%. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat mengusulkan tarif pajak korporasi global sebesar 21%. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pembahasan mengenai tarif pajak ini dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kesepakatan tersebut pun menunjukkan perkembangan signifikan terhadap kondisi perpajakan global. Perbedaan komunikasi di seluruh negara. Orang Amerika semakin berinteraksi dengan manajer dari negara lain, sehingga ini penting untuk memahami budaya bisnis asing. Orang Amerika sering datang sebagai intrusif dan manipulatif,
Kesan ini dapat mengulangi efektivitas dalam komunikasi. Forbes menyediakan petunjuk budaya berikut ini dari pelatihan antar budaya Karis. Yang pertama, orang Italia, Jerman, dan Prancis umumnya tidak meringankan eksekutif dengan pujian sebelum mereka dikritik. Kebanyakan orang Amerika suka melakukannya, dan praktik ini tampak manipulatif bagi orang Eropa. 2. Israel terbiasa dengan rapat-rapat bertempo cepat dan memiliki sedikit kesabaran untuk formalitas dan perbincangan kecil Amerika Serikat. 3. Eksekutif Inggris sering sekali mengeluh bahwa eksekutif Amerika mengobrol terlalu banyak. 4. Orang Eropa merasa bahwa mereka diperlakukan seperti anak-anak ketika diminta untuk memakai penanda nama oleh orang Amerika. 5. Eksekutif di India terbiasa untuk menginterupsi satu sama lain. 6. Ketika bernegosiasi secara oral dengan eksekutif Malaysia atau Jepang adalah pantas untuk secara periodik memberikan waktu sejenak. Namun, tidak ada jeda yang diperlakukan ketika bernegosiasi dengan orang Israel. 7. Menahan diri pertanyaan manajer asing seperti bagaimana akhir pekan Anda? Itu adalah intrusif bagi orang asing yang cenderung menganggap bisnis mereka dan kehidupan pribadi adalah terpisah sepenuhnya. Kemudian yang F, budaya bisnis di seluruh negara. Pertama, budaya bisnis Meksiko. Pengusaha mencari pekerja yang menyenangkan, hormat dan patuh daripada yang inovatif, kreatif, dan independen. Pengusaha Meksiko yang paternalistik menyediakan pekerja dengan gaji lebih, tapi sebagai imbalannya mereka harapkan kesetiaan. Meksiko tidak merasa terdorong untuk mengikuti aturan yang tidak berhubungan dengan orang tertentu di otoritas mereka bekerja. Meksiko sangat sadar status sehingga kedudukan dan pangkat sangat penting. Kedua, budaya bisnis Jepang. Jepang sangat mementingkan kesetiaan kelompok dan konsensus, sebuah konsep yang disebut wa. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan atau opini yang mengganggu, manajer Jepang cenderung untuk tetap diam. Kebanyakan manajer Jepang pendiam, tenang, menjaga jarak, dan introspektif. Jepang lebih memilih untuk melakukan bisnis atas dasar hubungan pribadi daripada berbicara melalui telepon atau melalui korespondensi tertulis. Ketiga, budaya bisnis Brazil. Hindari mempermalukan orang Brazil dengan mengkritiknya di depan umum. Pertemuan dibatalkan atau diundur pada menit-menit terakhir adalah hal yang biasa. Menginterupsi orang pada saat berbicara adalah hal yang bisa diterima. Orang Brazil bangga berpakaian dengan baik sehingga laki-laki harus memakai setelan bisnis berwarna gelap dan konservatif, sedangkan perempuan harus memakai jas atau gaun yang elegan dan feminim dengan aksesoris berkualitas baik dan diharapkan memakai cat kuku. Keempat, budaya bisnis Jerman. Jerman dalam melakukan bisnis tidak perlu berhubungan pribadi. Mereka lebih tertarik pada kemampuan akademis seseorang pebisnis dan pengenalan perusahaannya. Pertemuan di Jerman awalnya sangat ketat, termasuk waktu mulai dan waktu selesai. Janji temu adalah keharusan dan sebaiknya dibuat 2 minggu sebelumnya. Penting untuk selalu tepat waktu. Jika terlambat, segera telepon untuk memberi penjelasan. Pembatalan janji di menit terakhir sangatlah buruk dan bisa mengacaukan bisnis. Yang kelima, budaya bisnis Mesir. Mesir lebih memilih untuk melakukan bisnis dengan orang yang mereka kenal dan hormati, sehingga diharapkan untuk menghabiskan waktu membina hubungan pribadi sebelum bisnis dilakukan. Di Mesir, bisnis bergerak dengan lambat dan masyarakat sangat birokratis. Penampilan sangat penting. Pakailah pakaian konservatif dan berpenampilan baiklah setiap saat. Pertemuan bisnis umumnya dimulai setelah pertanyaan kepanjangan tentang kesehatan keluarga dan lain-lain. Keenam, budaya bisnis Cina. Orang Cina jarang melakukan bisnis dengan perusahaan atau orang yang mereka tidak kenal.
Posisi Anda pada bagian organisasi sangat penting dalam hubungan bisnis. Jika terlambat untuk pertemuan merupakan penghinaan dan dapat berpengaruh negatif terhadap hubungan Anda. Rapat membutuhkan kesabaran karena ponsel sering berdering dan percakapan cenderung riuh. Cina adalah negosiator cerdas, sehingga tawaran awal atau harga Anda harus memiliki spare untuk negosiasi. Ketujuh, budaya bisnis Nigeria. Diberkahi dengan sumber daya alam yang luas dan menjadi negara penghasil minyak ke-6 terbesar di dunia. Nigeria memiliki penduduk yang berpendidikan tinggi dan rajin yang bangga dengan negara mereka. Keluarga besar masih merupakan tulang punggung sistem sosial dan bisnis. Orang Nigeria umumnya terbuka dan ramah, terutama di barat daya, di mana orang Yoruba sering menggunakan humor bahkan selama pertemuan bisnis dan diskusi serius. Kedelapan, budaya bisnis India. Orang India tidak suka mengatakan tidak secara verbal maupun non-verbal. Orang India lebih memilih untuk melakukan bisnis dengan orang-orang yang telah membangun hubungan di atas sikap saling percaya dan saling menghormati. Ketepatan waktu sangat penting. India umumnya tidak mempercayai sistem hukum dan kata-kata seorang seringkali cukup untuk mencapai kesepakatan. Iklim bisnis lintas negara atau benua. Bank Indonesia dan International Corporation setiap tahunnya memberikan peringkat kepada 183 negara dalam hal kemudahan dalam melakukan bisnis. Indeks peringkat negara berkisar dari 1 atau yang terbaik sampai dengan 183 atau yang terburuk. Peringkatnya dikalkulasikan sebagai rata-rata sederhana dari peringkat persentil pada seberapa mudahnya untuk memulai bisnis, berhubungan dengan izin pembangunan, pendaftaran properti, mendapatkan kredit, melindungi investor, membayar pajak, perdagangan lintas batas, penegakan kontrak, mengatasi kepailitan, dan perolehan listrik. Itu tadi penjelasan dari kelompok 2, semoga mudah dipahami ya. Sekian dari kelompok 2 untuk minggu ini, sampai ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.